Cerita ini berjudul Sepenggal Cerita Horor Saat Pendakian Gunung Arjuna dan Welirang. Wajik, leader dari pendakian tersebut, mulai berbicara pada saya. Di saat perjalanan ke pos 2, kita mulai ditujukan oleh hal-hal ganjil dan tidak masuk nalar. Dan kami sengaja untuk masuk ke dalam makam tersebut untuk berdoa kepada mereka yang mendahului kita. Tiba-tiba saya melihat sesosok pocong. Pada hari ketiga, pukul 5.30, setengah 6 pagi, kami sampai di campground Lembah Kidang. Terlihat cuaca cerah. Begitupun juga kita melihat ke atas arah puncak juga cerah. Terdapat 2 tenda di sana, di dekat sumber air. Kami sapa tidak ada jawaban dari dalam tenda. Mungkin masih tidur. Kalau enggak mereka sudah menuju ke puncak Arjuna. Di Lembah Kidang, kami ambil rest sejenak. Karena seperti biasalah, Jani jalannya seperti siput. Pukul 6 pagi, kami berangkat lagi menuju ke puncak Arjuna. Pada waktu itu, seperti biasa, saya berada di urutan terakhir. Tiba-tiba sebelum memasuki padang rumput, terdapat pohon pinus roboh, dan disitulah rekan-rekan tiba-tiba berhenti. Entah kenapa, tak ada yang tahu waktu itu. Ono apa kok mandek? Ayo dan dilanjut noai, tanya Rangor saat itu. Mungkin dia mulai curiga dengan keadaan ini. Memang, keadaan ini aneh bagi yang paham. Pertama, tingkah Jani berubah begitu cepat dari yang diam ke begitu ceria. Balik lagi ke diam. Kedua, padahal kita habis istirahat di dekat sumber air 30 menit yang lalu. Baru 10 menit berjalan kok sudah berhenti. Dan tahu-tahu si Jani duduk di atas pohon yang roboh sambil diam dan senyum-senyum sendiri. Setelah 5 menit berhenti, Rangor pun menginstruksikan kepada kita untuk berjalan kembali menuju ke puncak Arjuna. Sampailah kita di padang rumput Lembah Kidang sebelum penanjakan yang mengarah ke Pasar Bubrah. Di padang rumput, suasana berubah menjadi sunyi. Tiba-tiba, terdengar suara Jani berteriak, lalu menangis, lalu tertawa terbahak-bahak, lalu menangis lagi di tengah padang rumput. Sontak semua anggota kaget bukan main. Saya, Bemo, dan Rangor pun bergegas menuju ke depan. "Den, Jani cegalen, cek turu. Mu cekel sikile Jani," ucap Rangor, yang otomatis mengeluarkan senjata yang dia peroleh dari pondok pesantren, yaitu tasbih. Sontak keadaan di situ berubah menjadi panik dan tegang. Ada yang ketakutan juga.
Ada yang bertanya-tanya, kenapa Mbak Jani? Kenapa Mbak Jani? Sementara Benam bantu saya untuk megangin tangan Jani, dan Mas Nehru dan Wajik berusaha mencairkan keadaan agar anggota yang lain tetap tenang dan berpikir positif pada waktu itu. Di sisi lain, kita berusaha menormalkan kembali Jani dengan membaca-bacai Jani doa-doa dan negosiasi dengan makhluk yang ada di dalam tubuh Jani. Kowe metu yo, aja mok ganggu arek iki. Awak dhewe lho gak ganggu. Jadi awakmu ojo ganggu yo. Tegasku berbicara dengan makhluk yang ada di dalam tubuh Jani. Setelah cukup lama negosiasi, akhirnya Jani pun sadar kembali. Pukul 10 pagi, saya meminta untuk membatalkan pendakian ke Puncak Arjuno dan memilih untuk kembali ke campground pos 3. Tetapi perdebatanlah yang terjadi di situ. Di sisi lain, semua tetap ingin melanjutkan pendakian. Di sisi lain, juga memutuskan untuk kembali. Setelah lumayan berdebat, akhirnya diputuskanlah untuk lanjut mendaki semuanya. Saat melanjutkan pendakian, dan setelah padang rumput, terdapat jalan yang menanjak, lengkap dengan bebatuan yang ya lumayan banyak di sepanjang jalur tersebut. Kami pun mendaki dengan hati-hati dan sangat teliti untuk memilih batu mana yang menjadi pijakan kami. Akan tetapi, lagi-lagi si Jani dengan anehnya melewati batu-batuan itu dengan mudah dan santai. Bahkan sempat dia lompat-lompat dari batu satu ke batu yang lain. Wih, gendeng. Arek iki gak apa-apa ta? Tanya Bimo kepadaku dari barisan belakang. Saat itu melihat tingkah Jani yang aneh seperti itu, saya pun memutuskan untuk berhenti sejenak. Dan saya pun maju ke barisan depan untuk menghampiri Jani. Jan, kon gak apa-apa ta? Tanyaku kepada Jani. Tetapi dia hanya senyum penuh arti dan melihat ke bawah, lalu melambaikan tangan, seakan memanggil seseorang dari arah lembah Kidang menuju ke barisan kami. Padahal dari arah lembah Kidang tidak ada satupun orang. Ini aneh. Suasana pun berubah menjadi horor seketika. Dan angin mulai berhembus kencang. Cuaca seakan memberikan arti bahwa ada sesuatu yang tidak diinginkan. Mendung pun mulai datang. Dan di atas, dari arah puncak, terlihat seperti badai. Cuk, iki ana apa maneh? Astagfirullah, gumam di dalam hatiku. Langsung saya membaringkan diri untuk bertanya kepada Jani dengan nada yang sangat keras. Hei, kon sakjane sopo? Kon kok melu ambek arek iki? Jani pun menjawab, aku seneng ambek arek iki. Arek iki arep tak jak munggah ketemu ambek kanca-kancaku ning ndukur. Kon gak usah ikut campur. Nek kon gak gelem, awakmu cilaka. Iku lho kancaku. Wis ngenteni nak ndukur. Sambil menunjuk ke atas. Tegas Jani waktu itu, saya pun kesal dengan makhluk itu. Untuk kesekian kalinya, kami dilibatkan dengan hal-hal aneh yang tak masuk akal. Lalu saya meminta bantuan Rangor dan Bemo.
untuk mengembalikan Jani seperti semula. Tetapi semua sia-sia, seakan tubuh saya dihantam dari atas dan bawah, sehingga tubuh saya pun lemas dan mual-mual. Dengan terpaksa saya ajak turun semua anggota dan memaksa Jani untuk ikut turun dari tanjakan itu. Sesampainya di bawah, yaitu di Lembah Kidang, kami mulai berdoa dan berzikir demi keselamatan kita semua, khususnya Jani, mulai dari ayat kursi, An-Nas, dan Al-Fatihah kami bacakan di dekat telinga Jani. Akhirnya dengan sedikit paksaan makhluk itu pun keluar dari Jani, dan Jani pun kembali normal, tetapi masih dalam kondisi diam dan tampak lemas. Begitupun dengan saya, Rangor, Bimo, dan Wajik yang saat itu berjibaku melawan makhluk astral yang memasuki tubuh Jani. Sesegera kami keluar dari areal Lembah Kidang itu dan kembali ke pos 3. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Kami pun sudah berada di pos 3 dan langsung istirahat, makan siang, dan sholat duhur. Dengan rasa penasaran, saya pun bertanya-tanya kepada Jani. Jan, kon mau delok opo? Kok iso koyok ngono? Jani pun menjawab, aku mau ki ndelok onok bapak-bapak nang wit pinus. Sing lugur mau lho. Modele koyok pendaki. Lah, mari ngono ngajak aku bareng muncak Arjuna. Yo tak iyoi. Terus aku gak sadar. Ngerti-ngerti aku mlaku balik rene. Terus awakku loro kabeh. Cerita Jani waktu itu. Sontak rekan-rekan yang mendengar keterangan itu menjadi merinding. Padahal saat mendaki hanya kelompok kita saja yang ada di jalur itu. Tidak ada satupun orang yang ikut ataupun berpas-pasan dengan kami. Aneh memang. Saat itu juga kami memutuskan untuk mengakhiri pendakian, dan besoknya kami merencanakan untuk turun menuju ke base camp. Hari keempat. Hari itu hari Minggu. Pukul 6 pagi kami sudah bangun dan memasak sarapan. Setelah sarapan, kita langsung packing dan berdoa supaya saat perjalanan turun diberikan keselamatan dan kelancaran. Pukul 7 pagi, kita berangkat dari pos 3 menuju ke pos 2. Tidak ada halangan. Alhamdulillah, kita sampai di pos 2 pukul 10 pagi. Dengan rasa bersyukur, di pos 2 kami melakukan kegiatan bersih gunung, di mana masing-masing dari kita diharuskan membawa satu kantong plastik besar yang berisikan sampah. Saat bersih gunung, kami masak, makan siang, dan beristirahat sholat duhur di sana. Pada waktu pukul 13.30 siang, kami mulai packing tas carrier kami, dan pukul 2 siang kami start menuju ke pos 1. Pada saat itu, kabut pekat mulai turun kembali. Jarak pandang kita hanya sekitar 5-10 meter. Kita turun dengan hati-hati, dikarenakan jalur rata-rata adalah bebatuan. Takut terpleset ataupun tersandung juga. Pukul 15.00, perjalanan masih seperempat. Kami pun berhenti untuk istirahat, sholat asar, dan lain-lain.
Sampai pukul 4 sore kami mulai perjalanan kembali menuju ke pos 1. Mungkin karena kita berpikir, oh cuma tinggal turun saja, kita bisa santai-santai sambil jalannya. Hal aneh pun terjadi kembali. Langit yang cerah itu pun berganti dengan mendung pekat dan mulai turun hujan gerimis. Kami pun mengambil jas hujan yang ada di head carrier kami. Kami melanjutkan perjalanan dengan kondisi trek basah. Dan anehnya lagi, waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Kami berhenti sejenak membuat bivak dari jas hujan untuk melangsungkan sholat maghrib dengan kondisi hujan gerimis. Pukul 7 malam, kami melanjutkan perjalanan dengan menyalakan headlamp kami masing-masing. Dengan kondisi seperti itu, kami merasa lelah karena tubuh kami basah terkena hujan. Entah hanya saya saja yang merasakan keanehan itu atau yang lain juga. Jalan yang kita lalui tidak selesai-selesai, pikirku. Seolah-olah kami berputar-putar di situ terus. Akhirnya saya beride untuk meninggalkan sesuatu dan saya sembunyikan di tengah jalan di antara bebatuan. Dan tiba-tiba setelah lama berjalan, saya berjumpa kembali dengan tanda yang saya sembunyikan di antara bebatuan tadi. Di dalam hatiku pun berkata, wah, ket mau berarti mek muter-muter tok nang kene. Dengan tegas saya memberitakan hal ini dan memberhentikan wajik dan meminta untuk rest sejenak. Di saat rest, Mas Nehru diminta untuk memimpin doa sekali lagi. Saya tidak mengatakan ke rekan-rekan yang lain bahwa kita sudah disesatkan dan berputar-putar di situ saja. Agar yang lain tetap bisa berpikir positif, tidak berpikir aneh-aneh. Pukul 9 malam, kita lanjutkan perjalanan. Alhamdulillah dari kejauhan sudah nampak pos 1, yaitu sebuah gubuk warung yang pada waktu itu sudah tutup. Kami pun mengambil rest di sana dan memulai bertanya kepada satu persatu anggota keadaan masing-masing. Sambil merokok, saya pun berbincang-bincang dengan Mas Nehru. Dan ternyata dia juga merasakan bahwa kami telah berputar-putar di jalur tadi. Pukul 10 malam, kita lanjutkan perjalanan menuju ke base camp Tretes. Sampailah kita di sana pukul 23.00. Dengan sedikit lemas, salah satu dari anggota pun turun ke tempat persewaan angkot L300 untuk kami sewa menuju Surabaya. Sebagian dari kami ada yang laporan ke pos base camp bahwa rombongan dari Surabaya sudah turun. Akhirnya dapatlah persewaan angkot tadi. Tanpa rest di base camp, kami langsung menaikkan tas carrier kami ke dalam angkutan dan para cewek pun masuk ke dalam mobil tersebut dan sopir pun masuk juga ke dalam mobil tersebut. Pukul 12 malam kami pun sudah meninggalkan base camp Tretes dan menuju ke Surabaya. Seperti itulah cerita pengalaman pribadi dari seorang pendaki, anggota Mapala, perguruan tinggi di Surabaya. Cukup menarik. Jadi intinya dari cerita tersebut kita bisa mengambil sisi positifnya
yaitu jangan sampai kita meremehkan keadaan alam, karena alam itu tidak bisa kita tebak. Jadi sebaiknya kita bersiap menghadapi kondisi alam yang sering berubah-ubah seperti itu tadi. Dan jangan sampai kita meremehkan keadaan alam yang terlihat waktu itu. Itu adalah sisi positif dari cerita tersebut. Di banyak dari cerita tersebut itu menunjukkan bahwa penggiat tersebut sangat meremehkan sekali keadaan alam di Gunung Arjuna Welirang. Dan satu lagi, pada waktu kita mendaki gunung, kita tidak tahu apa yang ada di gunung tersebut. Kita tidak tahu, entah itu di situ ada apa, di situ ada apa, kita tidak tahu. Sebaiknya kita tetap bersiaga, tetap menaati peraturan yang ada, dan tetap fokus, karena fokus membuat kita tidak terganggu oleh hal-hal yang bisa dikatakan tidak masuk ke nalar. Ya, itulah cerita dari seorang pendaki dari kota Surabaya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Saya Faisal di segmen Cerpen Cerita Pendaki di dalam channel Pendaki Tua Production mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.